Halo Sobat Movie, gimana? Udah sarapan hari ini? Film satir bertitel The Hound yang dirilis 2020 ini berkisah tentang perkumpulan elit global yang menculik para hatersnya untuk dijadikan hewan buruan sebagai ajang olahraga. Perlawanan dan perjuangan hidup mati pun dimulai. Oke, let's start. Diawali seorang wanita bernama Athena sedang chatting bersama anggota grup para elit di aplikasi WhatsApp, yang salah satunya membuat lelucon bahwa villa milik Athena yang baru dibelinya bisa digunakan untuk membantai para orang-orang bodoh. Enak aja, emang keledai. Beberapa minggu kemudian, seorang pemilik perusahaan yang bernama Paul, sekaligus pemilik perusahaan yang dipimpin Athena, menjelaskan bahwa ponsel milik salah satu anggota grup diretas dan menyebarkan isi chat tentang pembantaian oleh para elit sebagai ajang olahraga yang tersebar di internet dan dibahas di forum-forum kontrasepsi. Konspirasi. Athena pun tertawa bahwa itu hanya lelucon. Inti kadang-kadang. Namun Paul menganggap lain. Ini adalah kesalahan fatal yang bisa membahayakan perusahaan miliknya. Jadi mau tidak mau Athena dan orang-orang yang terlibat dalam chat harus kehilangan pekerjaannya. 4 bulan kemudian Athena bersama kelima temannya yang juga di PHK karena korban lelucon hoa berkumpul lalu memilih orang-orang yang membuat hoa itu menjadi viral alias haters untuk diculik dan mewujudkan lelucon itu menjadi kenyataan. 8 bulan selanjutnya, seorang gadis bernama Sally terbangun di sebuah hutan dengan kondisi mulut tergembok sabuk. Lah, kalau lihat blonde, terus mulut dipasang sabuk, jadi inget genre hardcore. Cuy, ngomong apa? Lanjut. Sally kemudian bangun dan melihat wanita bernama Crystal sedang berada di pinggir sungai dengan kondisi yang sama. Namun, saat wanita tersebut tidak menghiraukan saat dipanggil, sombong amat. Lalu Sally berjalan dan melihat ada beberapa orang lain juga dengan mulut tergembok sabuk mendekati sebuah peti kayu yang berada di tengah lapangan. Salah satu orang bernama Jeff memerintahkan diri untuk membuka peti tersebut. Dan isinya adalah babi. Beneran babi. Tapi ternyata isi yang sebenarnya adalah kumpulan senjata api dan senjata tajam. Sally yang mendekat lalu melihat amplop yang berada pada penutup peti yang isinya adalah kunci dari gembok pengikat mulut. Lalu meminta David untuk membukanya. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dan kepala Sally pun pecah berantakan terkena headshot. David yang kaget segera berlindung di balik peti yang juga ada Nora berlindung di dalamnya. Nora yang panik kemudian segera berlari ke dalam hutan, namun terjatuh ke dalam sebuah perangkap dan tertusuk tombak besi. David segera menolong dengan menarik keluar. Akan tetapi beberapa langkah kemudian mereka menginjak ranjau dan keduanya menjadi bubur. Tak jauh dari situ, Scott melarikan diri ke arah pinggiran hutan dan menemukan pagar kawat berduri. Disusul oleh Jeff, Moss, dan Molly. Mereka berempat pun kemudian memanjat pagar tersebut. Namun tanpa diduga, sebuah anak panah menancap di punggung Jeff, lalu menyuruh Scott, Moss, dan Molly untuk segera menyelamatkan diri. Sedangkan Jeff kembali untuk mencari para pemburu yang memanahnya. Jeff pun tersungkur setelah lehernya terkena anak panah, yang disusul onde-onde rasa kacang hijau menggelinding di depan wajahnya. Setelah menjauh dari hutan, mereka menemukan sebuah Pertamini, lalu masuk ke dalam, yang membuat suami istri pemilik toko tersebut ketakutan dan mengira mereka bertiga adalah perampok. Scott pun bertanya tentang lokasi saat ini dan meminjam ponsel untuk menelepon polisi, lalu menjelaskan bahwa mereka dibius dan dibawa ke suatu tempat untuk dijadikan hewan buruan. Kemudian polisi menyuruhnya untuk tetap menunggu dan melacak lokasi mereka saat ini.
Tanpa diduga, Molly mengalami kesakitan setelah makan kue di toko tersebut, yang ternyata kue itu berisi racun. Yang disusul, kedua penjaga melemparkan gas beracun dan menembak Scott hingga tewas. Yang ternyata kedua tua bangka itu adalah bagian dari kelompok para pemburu. Setelah ketiganya tewas, mereka mendapat info dari pemburu lain bahwa salah satu buruan dengan julukan Snowball yang sedang tidak bersenjata sedang mendekat. Ternyata Snowball adalah kristal yang selamat dari hutan dan mampir untuk membeli rokok. Pack of lights, please. Coming right up. Kristal yang melihat kembalian tidak sesuai harga aslinya menjadi curiga bahwa toko ini bagian dari para pemburu, dan langsung saja Kristal menghajar kedua tua bangka tersebut hingga tewas. Mama. Setelah mencuri shotgun dan radio milik tua bangka tadi, Kristal mendekati truk yang terparkir di depan toko dan menyadari ada yang aneh dengan plat nomor kendaraan yang ternyata dia berada di negara Kroasia dan melihat sebuah jebakan bom yang terhubung ke pintu truk tersebut. Lalu Kristal bersembunyi di balik semak-semak dengan mendengarkan percakapan para pemburu lewat radio. Disusul sebuah drone yang sedang melintas, yang tiba-tiba ada yang menembak drone tersebut hingga rusak. Ternyata itulah Gary yang akan mengambil truk, dan dikode oleh Kristal bahwa truk tersebut adalah jebakan. Lalu mereka berdua menjauh dari jalan utama dan menyusuri rel kereta, yang beberapa waktu kemudian sebuah kereta barang lewat dan mereka pun naik. Tanpa diduga di dalam gerbong muncul para imigran yang dipimpin oleh Mahmud. Akan tetapi Gary tak percaya karena menganggap mereka adalah aktor bagian dari kelompok para pemburu. Dan tiba-tiba kereta pun berhenti, yang ternyata pihak militer tengah merazia kereta tersebut, sehingga mereka semua disuruh untuk turun. Lalu Gary menghampiri salah satu personil untuk menjelaskan bahwa mereka berdua berasal dari Amerika Serikat yang diculik untuk dijadikan buruan. Juga para imigran itu adalah palsu, namun mereka tak percaya. Lalu Mahmud mencoba memprovokasi dan membuat Gary marah, sehingga Gary mendorongnya sampai jatuh, dan ternyata tas yang di bawah Mahmud penuh dengan granat. Gary pun segera mengambil, lalu memasukkan granat tersebut ke dalam sempaknya Mahmud, dan setelah kejadian tersebut, Kristal dibawa ke camp para imigran, sedangkan Gary tak tahu entah kemana. Lalu Kristal dipertemukan dengan pemimpin petugas imigrasi dan menjelaskan bahwa dia orang Amerika yang diculik di Mississippi untuk dijadikan hewan buruan. Yang ternyata ada salah satu korban selamat bernama Don. Beberapa waktu kemudian, pihak kedubes Amerika datang untuk menjemput mereka berdua. Namun saat di dalam mobil, Kristal curiga karena staf dubes ini membawanya menuju ke arah kembali ke hutan. Dan ditendanglah dubes palsu ini, kemudian melindahnya sampai tewas. Lalu Kristal turun dan mengecek bagasi mobil, yang ternyata Gary sudah tewas dibunuh oleh si dubes palsu. Lalu Don mengajaknya untuk kabur, akan tetapi Kristal menolaknya karena berniat untuk menghabisi seluruh kelompok para pemburu. Setelah petang, Kristal mengendap-endap menuju bunker, tempat di mana mereka pertama kali ditembaki. Lalu salah satu pemburu keluar untuk kencing dan langsung digorok. Dilanjutkan, Kristal merangsek masuk dalam bunker dan menembaki semua yang ada di dalam hingga tewas. Don pun menyusul masuk, yang tiba-tiba panggilan radio dari Athena untuk menanyakan apakah Don sudah membunuh Kristal. Dan jelas saja Kristal ikut mengirimnya ke neraka sebagai pengkhianat. Salah satu tentara yang tengah sekarat lalu diinterogasi untuk menunjukkan lokasi Athena.
Dan sebagai rasa terima kasih, Kristal juga ikut mengirimnya ke akhirat. Setelah sampai di lokasi, Athena menghubungi lewat radio untuk menyuruh meninggalkan senjatanya di kotak surat. Jika tidak, bom C4 yang tertanam di depan gerbang akan diledakkan. Setelah itu, Kristal masuk dalam villa dan menemukan Athena tengah membuat roti bakar. Kristal yang kebingungan karena mereka tidak saling mengenal dan ikut menjadi korban, lalu dijelaskan oleh Athena bahwa dirinya ikut menyebar dan mengkritik tentang lelucon yang dibuatnya. Tanpa banyak kata, mereka pun langsung bertarung. Athena yang sempat menusuk perut Kristal dengan mata pisau blender berhasil dibalas oleh Kristal dengan menusuk perut Athena yang membuatnya tewas kehabisan darah. Setelah memenangkan pertarungan, Kristal pun bangkit dan segera mengobati lukanya. Dengan memakai gaun mewah, Kristal menuju jet pribadi milik Athena dan menyuruh pilot untuk mengantarkannya pulang kembali ke Amerika Serikat. Review akhir dari plot film yang sempat menjadi kontroversi di Amerika Serikat ini bermakna sindiran satir tentang kesenjangan kaum elit dan kaum jelata, di mana ketika mendapati rakyat yang tidak pro, maka para elit bisa mengkriminalisasi atau dikarungi sebagai jalan akhir, kayak zaman Orde Baru di Wasteland. Dan juga sebagai peringatan bagi netizen yang sering berkomentar pedas atau menyebarkan suatu informasi yang belum tentu kebenarannya yang bisa-bisa masuk jurang Hotel Prodeo.